Bismillahirrahmanirrahim, Bapak semuanya. Pagi ini kita sambung lagi materi kita yaitu kata kerja. Tadi komponen ayat apa? Pertama kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga huruf bermakna. Sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris verb ya. Sama, verb dengan kata kerja sama sekali. Betul sama. Nah, sekarang dalam Al-Qur'an bagaimana kata kerja? Dalam bahasa Inggris, verb itu berapa macam, Pak Amin? In English. Tenses berapa macam tenses? Tenses in English. Ada 16 macam ya. Berapa macam itu tenses bahasa Inggris? TOEFL. Yang setahu Bapak berapa macam? Saya malah kehilangan itu, Bapak. Hah? Kehilangan. Sudah aplikasi di lapangan aja, Pak ya. Oke, siapa yang tahu Pak Sigit berapa? Berapa tenses Pak Sigit? Kurang lebih 12, Pak. 16 ya. Bapak diskon 4 kayaknya. Sama teman 16. sendiri, sama Pak Ustadz, boleh Pak. Spesial ya Pak Sigit. Jadi 12 macam tensesnya. Past tense, past perfect tense, macam-macam ya. Saya pernah ngambil TOEFL itu sampai 16 kalau nggak salah ya. Di 16. 12 ya. Bapak, kita damai aja Pak pagi ini. Nah, sekarang dalam Al-Qur'an gimana? Nah, kata kerja. Kata kerja ya. Oke, kita mari ke kata kerja. Oke ya. Kata kerja dalam Al-Qur'an, kata kerja, mana tadi ya? Sebentar ya. Spidol tadi. Sini tadi, sini. Oke. Ya, tadi ada sini. Mana spidol? Oh, itu. Jatuh. Itu. Oke. Oke ya. Kata kerja. Nah, kata kerja dalam Al-Qur'an, kata kerja. Kata kerja kita singkat dengan KK. Kerja. Bahasa Inggrisnya verb ya. Kata kerja dalam Al-Qur'an, kita untuk memahami sebuah kata kerja, kita harus memahami, mengenali 4 poin. Nah, dikenal dengan 4 poin. Ini hanya ada di metode Al-Sani. Bapak tidak temukan ini di metode lain. Kalau biasa metode lain itu dicicil, Pak. Tahun pertama 1, tahun kedua 2, ketiga 4. Kita pada saat belajar pertama langsung dikenalkan dengan 4 poin. Apa saja 4 poin itu? Pertama, bentuknya. Bentuknya apa? Bentuknya. Bentuk kata kerjanya. Bentuk ya. Kemudian kita dikenalkan dengan pelakunya siapa. Kata kerja dalam Al-Qur'an sudah mengandung pelaku. Berbeda dengan gramatikal apapun. Berbeda dengan gramatikal bahasa manapun yang ada di muka bumi ini. Nanti kita lihat gimana perbedaan. Yang ketiga, kita harus tahu akar kata. Akar kata atau kata dasar. Akar katanya, kata dasar. Yang keempat, kita harus tahu polanya. Nah, polanya ini tidak pernah juga dikenal dalam bahasa mana. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan mengenal pola dalam bahasa Inggris kah, bahasa Prancis kah, bahasa Italia kah, bahasa Indonesia kah. Yang ada hanya pola dalam Al-Qur'an. Nah, 4 poin ini kita harus memahami. Bentuknya apa, ada ciri-cirinya nanti, Pak. Pelakunya siapa, juga ada ciri-cirinya. Kemudian akar katanya apa, sangat mudah. Kemudian Al-Qur'an pertama itu ada di akar kata, baru 3 huruf. Kemudian polanya apa. Dari situ nanti kita bisa tahu, oh ini artinya telah menciptakan, itu telah menciptakan, ini kami telah bersemayam, ini begini, ini begitu. Nanti artinya tahu. Sama dari bentuk, pelaku, akar kata. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Kita masuk ke bentuk dulu. Apa bentuk yang ada dalam Al-Qur'an? Oke ya, bentuk. Cara bentuk dulu. Bentuk dalam Al-Qur'an ditandai bentuk dalam Al-Qur'an hanya berdasarkan periode, waktu, time, waktu. Ini right now. Ini saat ini, right now. 1 menit belakang, 1 menit saja, itu namanya past tense. Telah berlalu, masa lampau. Nah, kita sebut dalam metode kita kata kerja lampau, KKL. Ini pure simple past tense, kata kerja lampau, KKL, kata kerja lampau. Kata kerja lampau, kita singkat dengan KKL. Ini past simple past tense, simple past tense.
Past tense. Past tense. Jadi kita sebut dengan kata kerja lampau. Nah, nanti ada tanda-tanda. Yang kedua, dari sekarang ke depan, unlimited time, sampai kalau saya bilang bahasa Quran itu bahasa di sorga. Sampai ke sorga nanti bentuknya satu lagi. Apa itu? Disebut dengan KKSAD. KKSAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, KKSAD. Nah, secara prinsip hanya dua ini kata kerja, Pak. Jadi waktunya lampau ke depan. Itu aja dua. Simpel sekali dia. Nggak kayak bahasa Inggris yang sampai berapa macam, 12 macam tadi. Kayak ini hanya ini. Nah, karena Al-Quran itu berisi perintah dan larangan, dibuat satu lagi, tapi derivatif dari kata kerja sekarang akan datang. Turunan dari ini, ada satu lagi. Turunan dari ini dibentuk satu lagi KKP. 3 kata kerja perintah. Kata kerja perintah. KKP. Kata kerja perintah. Kenapa saya sebut derivatif dari kata kerja sekarang akan datang? Kata kerja perintah, kalau kita kuasai KKSAD, otomatis sekali, automatically kita memahami kata kerja perintah. Karena adalah turunan dari KKSAD. Asalnya itu KKSAD. Ya, nah ini jadi kata kerja dalam Al-Quran cuma 3. 1 kata kerja lampau, 2 kata kerja sekarang akan datang, dan 3 kata kerja perintah. Nah, itu bentuk. Nah, bentuk ini dikadoi dengan tanda nanti. Jadi tanda bentuknya nanti apa? Adalah rumus pelaku tambah akar kata. Nah, pelaku tambah kata dengan rumus yang tertentu, rumus gabungan antara pelaku dan akar kata pakai rumus, maka menjadilah dia bentuk. Nah, menjadi dia bentuk. Ya, jadi bentuk nanti akan ketahuan pada saat pelaku bergabung dengan akar kata. Nah, jadi bentuk ya. Jadi bentuk yang 3, Pak. 1, apa tadi Pak Sigit? Bentuknya apa? Kata kerja lampau. Ya. Yang kedua? Terus kemudian yang akan datang. Ya. Sekarang dan yang datang. Kemudian kalau ada turunan kata kerja perintah, Pak, tadi, Pak. Oke, 3 ya. Jadi hanya Ya. only 3. Hanya 3 bentuk. Simple ya. Nggak banyak. Simple. Nah, itu bentuk dalam kata kerja. Nah, nanti bentuk itu detailnya pada saat kita gabungan pelaku dengan akar kata. Sekarang kita masuk ke pelaku dulu. Oke ya. Pelaku. Nah, saya hapus ini. Saya banding, oh nggak apa-apa. Pelaku dulu. Pelaku dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bandingkan pelaku dalam bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, ini Inggris, bahasa Inggris, kemudian Al-Quran. Apa beda pelaku ketiga gramatikal ini? Kalau bahasa Indonesia, mudah-mudahan Pak Budi nggak lupa bahasa Indonesia ya, masih ingat ya. Pak Amin masih ingat bahasa Indonesia. Siapa pelaku dalam bahasa Indonesia? Saya. Saya, betul. Saya orang pertama, 1 orang. Orang pertama banyak apa? Kami. Kami. Oke. Orang kedua 1 orang? Kamu. 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 Oke. Orang kedua banyak? Kalian. Kalian. Oke. Orang ketiga 1 orang? Dia. Iya. Orang ketiga banyak? Mereka. Mereka. Oke. Bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Kami masuk kemana, Pak? Kami. Kita. Kita termasuk di bawah saya, jamak. Kita, apa beda kita dengan kami? Kami yang diajak ngomong tidak ikut. Kalau kita? Kita ikut. Ya, semuanya. Oke, berarti pelaku dalam bahasa Indonesia 7 ya, tambah kita 1 lagi ya. Beda ya, kita. Berarti 7 ya, 7. 7 ya? 7? Ya, Pak. Oke. Sekarang bahasa Inggris, bahasa pelaku, bahasa Inggris. Saya sejajar dengan I. Oke?
Kami setara dengan We. apa? We. We, oke. Kamu setara dengan You. you, oke. Kalian setara dengan You all. you all. Enggak ada you all. You aja. You ya. You all itu tambahan dalam kurung all. You. Dia, bahasa Inggris. He atau she. Nah, pecah dia kan. Kalau dia sudah dibaca dua. Jadi he dan she. He dan she. Nah. Kalau mereka, They. they. Okay. Kalau kita apa? As. As. As itu apa namanya? Predikat Yang belakang. Ya, we. We tetap we. Tetap We tetap. We. Jadi kenapa bahasa Inggris membedakan dia laki-laki dan dia perempuan, Pak? She dan he. Kenapa dibedakan? Karena anta dan anti. Oh enggak, ini orang ketiga lah Pak. Antan itu orang kedua itu. Kita bertanya bahasa Inggris. Sekarang perbandingan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak membedakan laki-laki dan dia perempuan. Nggak beda kan? Dia untuk laki-laki dan perempuan sama kan? Nah, kenapa nggak dibedakan, Pak? Karena perempuan dengan laki, Pak. Iya, mesti kan. Kenapa bahasa Inggris dibedakan? He dan she. Perempuan, menurut Bapak nih, pertanyaan saya, mana yang lebih bagus bahasa gramatikal untuk orang pelaku ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Untuk orang ketiga, untuk dia. Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa dia lebih rinci? Nah, buktinya apa? Nah, sekarang kita buat kata. Ali dan Ani pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Ya, clear ya Pak kalimatnya? Ke sekolah. Saya, Ali dan Ani pergi sekolah. Sekarang saya mau mengatakan salah satu dari mereka ini pakai sepatu baru. Dia pakai sepatu baru. Nah, dia pakai sepatu baru. Nah, dia pakai sepatu baru. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pakai sepatu baru bahasa Indonesia, Pak? Tidak jelas, Pak. Itulah gramatikal bahasa Indonesia. Coba kalau dibedakan, dia laki-laki dan dia perempuan, kan ganti ya. Misalnya dia untuk laki-laki, dia pakai sepatu baru, berarti si Ali. Si Ani, Dio. Pakai Dio. Dio pakai sepatu baru, berarti siapa? Si Ani. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal itu, makanya kita rancu di sini. Siapa yang pakai sepatu baru? Mau tak mau dipakai nama itu. Dia Ali dan Ani pakai sepatu baru, pakai ke sekolah. Si Ali pakai sepatu baru. Terpaksa disebut namanya. Kalau namanya panjang, panjang juga disebut. Ali bin Umar bin ini panjang namanya kan. Sampai 40 huruf, terpaksa diketik lagi 40 huruf di bawahnya. Habis tempat dia. Nah, kalau bahasa Inggris kan enggak, tinggal ganti. Kalau Ali, he kan. Kalau ini she. Itulah pemanfaatan kata ganti itu, pelaku itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak, efektif mana bahasa Inggris untuk orang ketiga? Tentu bahasa Inggris ya, antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Sepakat ya, Pak? Siapa? Oke. Sekarang Al-Quran lagi. Apakah Al-Quran seperti bahasa Indonesia atau seperti bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Oh, lebih canggih, Pak. Lebih banyak Lebih canggih. pecahannya. Oh iya, pecahannya banyak sekali itu ya. Ada yang 2 orang sama 3 orang itu ya. Oh iya. Nah, dalam bentuk kata kerja, kalau memakai sepatu baru yang kita kenal ke Syali, cukup pakai sepatu baru, berarti Syali. Pakai sepatu baru Syali, nggak usah sebutkan alinya. Orang tahu pakai sepatu baru. Kalau seandainya gramatikal akurat sama dengan bahasa Indonesia, pakai sepatu baru berarti si Ali. Nah, kalau si Ani gimana? Pakat. Pakat sepatu baru, itu si Ani itu. Kata pakai berubah menjadi pakat. Itu berubah, Pak. Jadi kalau gitu
tanpa menyebut, kalau bahasa Inggris masih menyebutkan she dan he-nya kan. Kalau Al-Quran nggak perlu menyebutkan he dan she, cukup pakai dan pakat. Nah, sekarang dengan perubahan yang ini, menurut Bapak yang efektif bahasa mana? Al-Quran atau bahasa Inggris ya? Al-Quran. Nah, Al-Quran lebih canggih bahasa Al-Quran, Pak. Nah, cuma selama ini kita nggak tahu. Kita cuma baca-baca doang, oh ternyata gramatikanya lebih canggih dari, padahal gramatika Al-Quran ini 1.500 tahun yang lalu, bukan sekarang. Sementara bahasa Inggris sudah melakukan perubahan-perubahan, seperti juga bahasa Indonesia. Coba bayangkan 1.500 tahun yang lalu bahasanya masih canggih. Bahkan sampai akhir zaman pun bahasanya nggak berubah. Nah, sekarang kita coba membentuk apa? Ini kan kata pelaku dalam bahasa Indonesia, pelaku dalam bahasa Inggris. Sekarang bagaimana pelaku dalam Al-Quran? Gitu Pak ya? Siap ya? Hapus. Iya Pak. Oke. Pelaku dalam Al-Quran kita bagi 3 komponen. Pertama, kita bagi berdasarkan posisinya. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Posisinya. Kemudian kita bagi posisi berdasarkan gender. Laki-laki dan perempuan. Nanti kita sebutkan kenapa kok dipisahkan gender laki-laki dan perempuan. Apakah diskriminasi ini apa gimana ya? Yang ketiga, jumlah. Jadi ada 3 komponen yang menetapkan masuk kemana si pelaku ini. Detail dia. Teratur dia membagi. Jadi kata pelaku dalam Al-Quran terbagi 3. Pertama dibagi berdasarkan kelompok posisinya. Nah, dibagi berdasarkan komposisi. Posisi pertama orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga diutamakan. Orang ketiga yaitu orang yang dibicarakan, tapi tidak diajak berbicara, tidak diajak berkomunikasi. Dia hanya kita bicarakan saja. Tadi misalnya kita lagi bicara sama Pak Amin ini. Pak Amin, nah, tadi kami di sini ada Zoom pagi. Si A, si B tadi presentasi. Nah, si A, si B ini menjadi orang ketiga bagi kita. Karena dia dibicarakan, tapi tidak diajak ngobrol. Tadi yang presentasi, bahkan Bu Ananti tadi nggak ada di sini. Tadi Bu Ananti presentasi pagi di Zoom Al-Sani. Nah, itu orang ketiga deh. Nah, orang ketiga. Orang yang dibicarakan tapi tidak diajak berbicara, berkomunikasi. Kemudian yang kedua, orang kedua. Orang kedua adalah lawan bicara kita, head to head kita. Saya bicara sama Bapak, sekarang itu Bapak orang kedua bagi saya. Orang kedua. Kemudian orang pertama, orang yang sedang berbicara, orang pertama. Jadi Al-Quran membagi 3 posisi, orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Orang ketiga yaitu orang yang sedang dibicarakan tapi tidak diajak ngobrol. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Dan orang pertama orang yang sedang bicara. Nah, yang kedua itu posisi, bagi berdasarkan posisinya. Yang kedua dibagi berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Kenapa dibagi gender? Banyak pekerjaan perintah hanya bisa ke laki-laki, tidak ke perempuan. Sebaliknya, banyak juga perempuan tidak bisa ke laki-laki. Jadi, maka bentuknya khusus laki-laki dan perempuan. Contoh yang nggak bisa laki-laki, hamil, menyusui, itu nggak bisa. Bapak-bapak harus perintah kepada ibu-ibu. Mesang jilbab, ibu-ibu perintah. Nah, sebaliknya laki-laki, misalnya perang, apalagi misalnya menjatuhkan sebuah keputusan rumah tangga, Arijalu kauman ala nisa. Jadi memang disiapkan bentuknya laki-laki dan perempuan. Bukan diskriminasi, tapi memang pekerjaan itu secara sunnatullah hanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Karena dibuat bentuknya laki-laki dan perempuan. Dipisah. Laki-laki dan perempuan. Itu orang ketiga. Kemudian untuk orang kedua, lawan bicara kita juga membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya bicara dengan orang laki-laki, berbeda dengan perempuan. Kemudian orang pertama tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan digabung. Kenapa? Jelas pada saat saya ngobrol nampak laki-laki dan perempuan. Jadi nggak perlu disebutkan. Nah itu. Jadi posisi orang ketiga, orang kedua, orang pertama, kemudian gendernya laki-laki perempuan, laki perempuan dan laki perempuan. Yang ketiga, jumlah. Saya bicarakan 1 orang laki-laki, saya bicarakan 2 laki-laki dan lebih dari 2, beda bahasanya. Itu
Itu jadi jumlah. Jadi strata kalau dalam bahasa Inggris kan singular, plural. Ini enggak, Pak. Singular, ganda, plural. Jadi ada dua dulu. Jadi tidak langsung singular, langsung plural, enggak. Ada dua. Mungkin apa istilah itu? Double. Nah, single, double, singular, double, baru plural. Nah, begitu juga perempuan. 1, 2, lebih dari 2. Nah, strata jumlahnya gitu ya. 1, single, Dua. singular, doubler, plural. Doubler ya. Single kan singular. Kalau berdua apa tuh bahasa Inggrisnya, Pak Sigit? Dua apa Double, itu? Pak. Double Kalau aja. satu kan singular. Singular, Nah, kalau dua, double. doubler. Kan pakai R, Pak. Doubler. Lebih dari 2, plural ya. Jadi, Plural. gitu ya. Jadi 1, 2, banyak. Itu tingkatannya. Itu kita bicarakan 1 orang, kita bicarakan 2 orang, berbeda bahasanya kita bicarakan 3 orang. Begitu juga orang pertama, orang kedua. Saya bicara dengan 1 orang, bapak-bapak, berbeda bahasanya dengan 2 orang. Juga berbeda bahasanya lebih dari 2. Saya bicara dengan seorang perempuan, saya bicara dengan 2 perempuan, dan lebih dari 2 perempuan juga berbeda bahasanya. Jumlah. Kemudian orang pertama juga, yang bicara orang pertama 1 orang, yang bicara orang pertama lebih dari 1. Nah, jadi stratanya 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1, 2 banyak, 1 dan banyak orang pertama. Nah, ini baru jadi 14 pelaku dalam Al-Quran. Tadi bahasa Inggris 7, bahasa Indonesia cuma 7 ya. Bahasa Inggris 7. Nah, ini 14 sekaligus. Nah, lebih komplit Al-Quran dalam pelaku. Saya bertanya juga bahasa Jepang, cuman ya sama dengan bahasa Inggris. Bahasa di dunia ini miripnya sama bahasa Inggris. Kenapa Al-Quran berbeda sedikit? Kenapa berbeda pelaku dalam Al-Quran? Karena memang bukan bahasa manusia. Ini bahasa langit. Karena memang beda. Nah, sekarang yang satu lagi orang ketiga itu yang disebut dengan Hua. Hua. Nah, bahasa Inggris ini setara dengan he. He. Nah, he. Bahasa Indonesianya dia laki-laki, 1 orang. Hua setara dengan he. Nah, kemudian kalau berdua jumlahnya namanya huma. Huma. Nah, huma hanya berdua. Oleh bahasa Inggris berdua langsung they. Bahasa Inggris nggak kenal huma, dia hanya kenal they. Bahasa Indonesia nggak kenal juga berdua. Jadi kalau bahasa Indonesia dia laki-laki terpaksa dalam kurung berdua. Kemudian lebih dari 2 hum. Ini juga they. Jadi secara gramatikal bahasa Inggris nggak bisa membedakan huma dan hum. They. Ini artinya apa? Mereka. Oh, ini mereka ya. Mereka. Lebih dari 1 disebut mereka. Mereka berdua. Ini mereka. Ini mereka lebih dari 2. Mereka laki-laki. Jadi huwa, huma, hum. Nah, sekarang kalau perempuan, hiya. Hiya. Nah, hiya ini setara dengan she. She, hiya, she. Sama dengan she. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia perempuan. Dia, cuman kita nggak berbeda. Nggak bisa membedakan dia laki-laki dan dia perempuan. Nanti melalui Pak Sigit kita usulkan ke Menteri. Jadi yang dia laki-laki itu untuk laki-laki, untuk perempuannya kita ganti dengan dio. Dio nggak, Pak? Diusulkan dio. Jadi kalau dio perempuan kayak dengan he dan she juga, Pak. Kita pengen juga berbeda, tapi kan nggak beda dalam bahasa Indonesia, Pak. Jadi susah kita membedakan pada saat ada kata ini dia nih si Ali apa si Ani. Jadi kita sekarang kita usahakan, oke lah nggak apa-apa. Dia she, nah, dia perempuan. Kalau berdua huma. Huma langsung they. Bahasa Inggris nggak kenal huma, they. Mereka perempuan berdua. Mereka perempuan berdua. Berdua. Kemudian lebih dari 2, hunna. 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 Dalam bahasa Inggris juga they. Nah, ini mereka perempuan.
Jadi orang ketiga dalam bahasa Al-Quran ada 6 strata. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau bahasa Indonesia cuma 2 ya, dia dan mereka. Bahasa Indonesia cuma 2. Bahasa Inggris orang ketiga itu apa? He, she, they. It satu lagi kan 4 lah, kan 4. It's orang ketiga juga ya, tapi itu benda ya. Gramatikalnya it's ada ya. Nah, kita masukin it's, lagi it's 4. Nah, Al-Quran tuh 6. Nah, 6. Khususnya huma. Huma ini nggak dikenal dengan bahasa manapun. Huma dan huma ini. Kenapa ada pelaku huma? Nanti jawabannya di Al-Quran ada. Banyak dalam Al-Quran pelakunya untuk 2 orang. Sehingga kata gantinya cukup 2 orang aja. Tentu kata gantinya juga 2 orang. Adam dan Hawa, Musa dan Khidir, Ibrahim dan Ismail, dan semacamnya banyak cerita yang 2. Nah, jadi untuk 2 orang banyak. Nah, itu kata pelaku dalam Al-Quran untuk orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Dalam bahasa Inggrisnya he, they, she, they. Kalau hunna ini khusus untuk perempuan, nggak boleh campur. Mereka perempuan itu khusus bahasa. Kenapa? Banyak perbuatan manusia perempuan yang spesial. Nah, itu untuk orang ketiga. Kemudian untuk orang kedua, orang laki-laki 1 orang, anta. Anta. Ini setara dengan you, bahasa Inggris. Anta, you. Kemudian, kalau bahasa Indonesia-nya kan kamu. Kamu, laki-laki 1 orang. Kamu. Kemudian berdua, antuma. Antuma. Antuma, berdua. Ini bahasa Inggrisnya apa? Masih you. Bahasa Inggris nggak kenal antuma. Kenal nggak bahasa Inggris antuma, Pak Budi? Bahasa Inggris kenal nggak antuma? Nggak kenal. You aja kan? You. You. Oke. Bahasa Inggris you. Kalau bahasa Indonesia, kalian berdua. Kalian berdua. laki-laki berdua. Nah, kalau lebih dari 2, antum. 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 Nah, bahasa Inggris you juga. Bahasa Inggris pada saat ngomong ke banyak orang kedua tetap you kan? You are, you semuanya. Nggak kena 1 orang you, 2 orang you, nggak kenal dia. 3 orang you nggak kenal, semua you. Nah, sementara di Al-Quran ada you 1 orang, anta, you 2 orang, antuma, you 2 lebih, antum. Ada seratanya. Kemudian untuk perempuan anti. Anti. Bahasa Inggris juga you juga. You bisa membedakan laki-laki dan perempuan nggak bahasa Inggris? Nggak bisa ya Pak? Nggak. Tidak bisa. Ya, kita ini gramatikal. Ya memang gitu. You. Nah ini kamu perempuan. Itu 1 orang. Antuma 2. Nah, antuma. You juga. Ini kalian perempuan. Berdua. 3, 2 lebih, antunna. Antunna. Nah, ini bahasa Inggris you juga kan? You juga. Kemudian bahasa Indonesia apa? Kalian, perempuan. Lebih dari 2. Nah. Jadi bahasa Al-Quran, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ya, antuma sama ini kan. Nah, jadi 5. Oleh bahasa Inggris, semua jadi you. 1 aja. Nah, 5:1, Pak. Kira-kira lebih bagus mana, Pak? Yang banyak lebih detail gitu ya. Lebih detail. Saya ngomong ke Bu nanti, bahasanya akan berbeda. Saya ngomong dengan Pak Sigit. Bahasa Inggris sama aja kan? Sama, Pak. Nah, saya ngomong dengan Bapak orang banyak, beda bahasanya. Contohnya, saya ke Pak Sigit, nyuruh duduk. Pak Sigit, ijlis. Atau Pak Sigit, uktub. Tulislah. Tapi kalau buat nanti gimana? Uktubi. Tulis dong. Nah, gitu dong. Itu gramatikalnya begitu. Beda ya? Beda nggak, Pak? Beda, Pak. Beda. Karena orang kedua itu utama untuk berdakwah. Ternyata perempuan itu bahasanya halus kepada perempuan. Nggak bisa nyuruh perempuan tuh kayak nyuruh laki-laki, nggak bisa, Pak. Itu diberikan sinyal oleh Al-Quran. Jadi kalau nyuruh laki-laki, Bapak lebih tegas. Laki-laki nggak mau pula.
tolong dong saya, laki-laki marah, emangnya gue siapa nih? Tapi kalau kayak bebo ya begitu, tolong dong, ayo, nah, gitu ya. Kalau laki kerjakan, gitu ya. Itu Al-Quran mengajar Pak, kalau nyuruh laki-laki tegas, nyuruh perempuan ada rayuannya Pak. Nah, itulah gramatikalnya. Orang kedua, 5:1. Jadi menurut Bapak canggih mana? Itu orang kedua ini Pak. Bahasa Inggris you semua. Mau laki-laki, mau perempuan, you semua. Mau 2 orang, mau 3 orang, nggak pernah terbetik untuk menentukan. Al-Quran enggak. Jadi maka banyak nanti dalam Al-Quran, orang pelakunya orang ketiga, orang kedua jumlahnya banyak, tetap aja terjemahnya you. Nah, ini you yang mana nih? Ini pada saat dikembalikan ke teks asli, you-nya nih yang mana nih? Apakah antum kah, anti kah, antumaka? Jadi tidak bisa. Paling ditambah dan tanda kurung. Nah, kalau Bapak lihat, ada nggak terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris pakai tanda kurung? Bapak temukan? Ada, Pak. Nah, Ya, itu Pak. tanda kurung tuh karena tidak menampung, jadi tanda kurung tuh karena gaya bahasanya tidak menampung apa yang dimaksud dengan Al-Quran, sehingga perlu informasi tambahan. Itu kenapa? Karena terbatasnya pelaku dalam Al-Quran, dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita pindah ke orang ketiga. Orang pertama, satu orang ini ana, ini setara dengan I, persis sama. Ini kalau bahasa Indonesia saya sama ini. Kalau orang pertama lebih dari satu, nahnu. Ini setara dengan we. Kalau bahasa Indonesia kami. Nah, setara ini. Ini sama. Jadi pelaku dalam Al-Quran ada 14 ya. Wa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nah. 14. Jangan-jangan saya berpikir, Pak. Tangan kita kan ini 14 luas. Ya. Jangan-jangan Allah. Ini kan pondasi dalam memahami Quran. Ini pondasi awal dalam memahami Quran. Kita harus kenal 14 poin ini. Jangan-jangan di jari kita yang 14 ini untuk mengingat-ingat itu, Pak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sebelum ini sudah mengenal ini. Teman, pemakaian untuk apa ini? Nah, ternyata ini sangat vital dalam pemakaian gramatikal Al-Quran. Tanpa kenal kata pelaku, kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran. Jadi pelaku, ya, pelaku, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itulah pelaku dalam Al-Quran. Oke, sebelum saya tutup, boleh silakan bertanya 1-2 dulu karena kita sedikit. Silakan bertanya Bapak Ibu, ada yang mau tanya silakan. Kita masih dalam satu rekaman, nggak apa-apa. Ustadz, Ya, jadi silakan. pelaku lelaki ataupun perempuan huma itu sama posisinya, Ustadz? Kalau yang huma sama, cuman bentuk kata kerjanya berbeda nanti, Pak. Bentuk kata kerjanya berbeda. Huma, laki-laki 1-2 orang itu huma. Campur laki dan perempuan, 1 laki 1 perempuan, huma yang di atas. Tapi kalau huma yang di bawah itu pure perempuan, nggak boleh campur. Itu jadi bentuknya berbeda nanti Pak, bentuk kata kerjanya. Gitu Pak Min? Ya, baik Pak. Oke. Jadi kalau campur ngikutin yang laki-laki Pak ya? Yang di atas ya. Itu dasarnya arijalu qauman ala nisa. Laki pemimpin begitu. Masih ke atas. Kalau campur 1 laki banyak perempuan ke atas. Kita bicarakan ini. Oh, tadi ada pengajian di sini, anggota laki-laki dan perempuan, kita pakai hum. Tapi kalau pure perempuan pesertanya itu pakai hunna. Pengajian ibu-ibu misalnya kan, oh, hunna itu. Itu pure wanita Pak ya? Ya, pure wanita itu pakai hunna. Atau kita berhadapan dengan pure wanita, semua wanita pakai antunna. Nggak bisa pakai antum. Tapi kalau campur 1 orang aja, kita pakai antum. Sekalipun ibu tuh bawa bayi, ini ada bapak ini pergi pengajian ibu-ibu semuanya. Tapi ada anak-anak kecil di situ tuh, yang bayi, yang sedang menyusu. Tapi laki-laki, pakai antum kita. Nah ini pelaku dalam Al-Quran. Beda ya, pelaku dalam bahasa Indonesia, pelaku dalam bahasa Inggris, dan bahasa Jepang beda. Saya udah coba adu. Nah pelaku dalam Al-Quran tuh hanya bahasa serumpun aja nggak sama, Pak. Bahasa Ibrani nggak sama. Bahasa Ibrani cuma 10.
Dia nggak kenal huma, nggak kenal antuma. Tapi dia kenal huwa, hum, ya, hunna. Kenal dengan anta, antum, anti, antunna. Ana, nan. Tapi yang lain nggak kenal. Bahasa Inggris cuma you. Bahasa Inggris nggak kenal antuma. Bahasa Inggris nggak kenal antunna. Hanya kenal you. Itulah nanti pada saat terjemahannya kedodoran nanti Pak bahasa Inggrisnya. Karena nggak muat, nggak ada padan katanya. Gitu ya. Kenapa ada tanda kurung, kenapa ada katanya, baru kita mulai pelaku aja sudah unggul Al-Quran. Sudah melebihi dari gaya bahasa manapun. Tata bahasa manapun beda. Jadi kalau Pak ini kalau ada 2 orang laki-laki Pak ngobrol terus mereka yang satu nanya ke yang lain gitu kan, dia pakai bahasa Arab, antum rumahnya di mana? Itu berarti kan salah. Harusnya Salah, kan itu bahasa- anta rumahnya di mana gitu kan? Iya betul. Itu bahasa gaul Pak. Kalau bahasa gaul kan nggak ada aturan Gitu. mainnya Pak. Kalau bahasa formal kan ada aturan mainnya. Itu bahasa gaul itu. Kalau bahasa gaul suka dia lah kan. Namanya bahasa kid zaman now kan. Bukan zaman jadul, zaman old. Kalau bahasa gramatikal tetap anta. Saya terus terang Pak kalau panggil antum nggak mau saya Pak. Ya orang ini gimana nih? Kita anggap yang kalau saya panggil saya antum walaupun dia mengatakan memuliakan, mengagungkan ya ini bahasa gaul. Nah gitu ya Pak. Siapa? Ustaz, kalau kum ataupun kumat itu tidak termasuk. Oh itu kata kerja. ganti nanti. Kata ganti nanti. Pak Amin selalu di depan guys. Pak Amin ini apa namanya Pak Yamaha selalu di depan. Yamaha selalu di depan. Pak. Pertanyaan di depan semua. Nanti Pak Amin ada di kata ganti nanti ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu Pak, I ganti me. Nah, jadi kum itu antum ganti kum. Nah, di belakang nanti itu. I, me, we, us. Ya kan? Apa lagi? Kalau they, them. Ya kan? Bukan there, ya, them. Nah, jadi itu juga antum, kum. Nah, nanti itu, Pak. Pak Amin mantap. Semangat Pak Amin itu luar biasa nih. Pertanyaan itu ke depan. Pak Amin saya doakan istiqomah, Pak. Karena pertanyaan Bapak menampakkan Bapak ingin cepat paham. Insya Allah. Amin. Amin juga ya, Pak. Saya, Oke, Pak. ada lagi pertanyaan silakan. Kalau enggak, kita cukupkan ya. Kita tutup dulu pelaku dalam Al-Quran bersama Syiar Montreal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.